Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Anatomi Fisiologi Ginjal. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Master Science yang telah memberikan materi kepada kami. Dan kami dari kelompok 1 beranggotakan Serly Rahmawati Bayu, Nilam Sari, Putri Dewica, Kamilah Zikra Andrea, Wulan Afrilianto, Sela Hilmalia Nul Alputri, dan saya sendiri Wahyu Azizah. Anatomi ginjal. Ginjal adalah sepasang organ yang berbentuk seperti kacang, terletak saling bersebelahan dengan vertebra di bagian posterior inferior tubuh manusia yang normal. Setiap ginjal mempunyai berat hampir 115 gram dan melindungi unit penapisnya yang dikenali sebagai nefron. Nefron terdiri dari glomerulus dan tubulus. Ginjal terletak dalam rongga abdomen, retroperitoneal primer kiri dan kanan. Kolumnya vertebralis dikelilingi oleh lemak dan jaringan ikat di belakang peritoneum. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena adanya hepar. Secara struktur, ginjal ditutupi oleh kapsul tunika fibrosa yang kuat. Apabila kapsul dibuka akan terlihat permukaan dari ginjal yang licin dengan warna merah tua. Secara umum ginjal terdiri dari yang pertama bagian dalam atau internal medula. Substansia medularis terdiri dari piramid renalis yang berjumlah antara 8-16 buah dengan basis panjang ginjal, sedangkan apexnya menghadap ke sinus renalis. Bagian luar atau eksternal korteks. Substansia corticalis berwarna merah, konsistensi lunak dan memiliki granula. Substansia ini berada dapat di bawah tunika fibrosa dan melengkung sepanjang basis piramid yang berdekatan dengan sinus renalis, dengan bagian dalam di antara piramid dinamakan kolumna renalis. Bagian-bagian ginjal. Ginjal atau korteks. Pada kulit ginjal terdapat bagian yang bertugas melaksanakan penyaringan darah yang disebut dengan nefron. Pada tempat penyaringan darah ini banyak mengandung kapiler-kapiler darah yang tersusun bergumpal-gumpal yang disebut dengan glomerulus. Tiap glomerulus dikelilingi oleh simpai bromen, dan gabungan antara glomerulus dengan simpai bromen disebut badan Malpighi. Penyaringan darah yang terjadi pada badan Malpighi yaitu di antara glomerulus dan simpai bromen. Zat-zat yang terlarut dalam darah akan masuk ke dalam simpai bromen. Dari sini zat-zat tersebut akan menuju ke pembuluh yang merupakan lanjutan dari simpai bromen yang terdapat di dalam sumsum ginjal. Selanjutnya sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal terdiri dari beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut piramid renal, dengan dasarnya menghadap korteks dan puncaknya disebut asap atau papilla renis, mengarah ke dalam bagian ginjal. Satu piramid dengan jaringan korteks di dalamnya disebut lobus ginjal. Piramid dari 8 hingga 18 buah tampak bergaris-garis karena terdiri dari berkas saluran paralel. Di antara piramid terdapat jaringan korteks yang disebut dengan komuna renal. Pada bagian ini berkumpul ribuan pembuluh darah halus yang merupakan lanjutan dari simpai bromen. Di dalam pembuluh darah ini terangkut urin yang merupakan hasil penyaringan darah dalam badan Malpighi setelah mengalami berbagai proses. Rongga ginjal atau disebut juga pelvis renalis. Pelvis renalis adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal, berbentuk corong lebar. Sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal, pelvis renalis bercabang 2 atau 3 disebut calyx mayor, yang masing-masing bercabang membentuk beberapa calyx minor yang langsung menutupi papilla renis dari piramid.
Calyx minor ini menampung urin yang terus keluar dari papila. Dari calyx minor, urin masuk ke calyx mayor, kemudian ke pelvis renalis, kemudian ke ureter, hingga ditampung dalam kandung kemih atau disebut juga vesikula urinaria. Selanjutnya ada nefron. Nefron adalah unit fungsional terkecil dari ginjal yang terdiri atas tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan ductus colligenstas. Nefron merupakan bagian terpenting ginjal karena disinilah tempat penyaringan darah terjadi dan merupakan bagian dari sistem ekskresi manusia karena mengeluarkan urin. Nefron terletak di dalam korteks. Manusia memiliki sekitar 1 juta nefron di masing-masing ginjalnya. Tubuh tidak dapat memproduksi nefron baru. Maka dari itu jumlah nefron akan terus berkurang sekitar 1% setiap tahunnya. Berikut adalah gambaran bagian-bagian di dalam nefron. Jadi dapat kita lihat di gambar samping bagian-bagian dari nefron ya. Baiklah, selanjutnya ada fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal itu pertama ada untuk mengatur volume cairan dalam tubuh, kedua mengatur keseimbangan osmotik dan keseimbangan ion, ketiga mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, keempat ada ekskresi sisa hasil metabolisme, kelima ada fungsi hormonal dan metabolisme, keenam pengaturan tekanan darah, ketujuh pengeluaran zat beracun. Baiklah, saya Putri Dewica, NIM 2001070 akan melanjutkan presentasi dari penyaji sebelumnya, yaitu mengenai fisiologi dari ginjal. Nah, ginjal itu mempunyai fungsi vital, yaitu sebagai pengatur volume dan komposisi kimia darah dan lingkungan di dalam tubuh, dengan mengekskresikan zat terlarut dan air secara selektif. Nah, fungsi vital ginjal ini dicapai dengan filtrasi plasma darah melalui glomerulus dengan reabsorpsi sejumlah zat terlarut dan air dalam jumlah yang sesuai di sepanjang tubulus ginjal. Nah, jadi kelebihan dari zat terlarut dan air ini kemudian diekskresikan keluar tubuh di dalam urin melalui dari sistem pengumpulan urin. Nah, fisiologi ginjal ini terbagi menjadi 3 mekanisme. Antara lain, yang pertama ada filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubular, dan sekresi tubular. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang filtrasi glomerulus. Peristiwa dari filtrasi glomerulus ini berlangsung menjadi 3 lapisan, yaitu ada lapisan sel endotel cairan, kemudian membran basalis, kemudian lapisan epitel kapsula Browmani. Nah, tekanan filtrasi ini sama dengan tekanan glomerulus atau tekanan osmosis ditambah dengan tekanan intrarenal. Kemudian reabsorpsi. Nah, mekanisme dari reabsorpsi ini yaitu ada transport aktif, yaitu yang perlu adalah Karlin dan energi. Kemudian dari transport pasif itu ada gradien Cardan dan gradien listrik. Kemudian ada zat-zat yang direabsorpsi aktif dan asam amino Na+ sama K+. Kemudian permeabilitas urea air, banyak urea dalam kencing, kreatinin, inulin, monitor permeabilitas sama dengan 0. Jadi 100% itu terdapat di dalam urin. Sekian dari saya lanjutkan ke penyaji selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Sari, NIM 2011067. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu tentang fisiologi ureter. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu ureter. Jadi, ureter adalah saluran untuk urin yang berasal dari ginjal atau melalui pelvis renalis ke vesika urinaria atau buli-buli. Saluran ureter dibagi atas 2 bagian, yaitu pars abdominalis atau pada dinding dorsal abdomen dan pars pelvina atau pada dinding pelvis. Nah, yang pertama yaitu pars abdominalis. Jadi, secara anatomi, pars abdominalis panjangnya kurang lebih 25-35 cm. Terletak turun ke bawah ventral dari tepi media musculus pons mayor yang memisahkan dari ujung processus transversus vertebra lumbalis 2-5 dan merupakan lanjutan dari pelvis renalis yang terletak dorsal dari vasa renalis. Yang kedua yaitu pars pelvica. Setelah masuk ke dalam cavum pelvis, ureter berjalan ke caudal pada dinding lateral pelvis yang tertutup oleh peritoneum, yaitu mula-mula terletak ventrocaudal dari arteri venous
iliaka interna, kemudian menyilang media dari korda arteri umbinacalis dan arteria vena nervus obturatoria. Nah, yang selanjutnya yaitu fisiologi vesika urinaria. Fisiologi vesika urinaria ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu mukosa, submukosa, dan muskularis. Yang pertama mukosa. Mukosa merupakan jaringan ikat kedur sehingga dalam keadaan kosong, mukosa vesika urinaria membentuk lipatan-lipatan yang disebut sebagai rugae vesicae. Rugae ini menghilang bila vesika urinaria terisi penuh sehingga mukosanya tampak licin. Yang kedua yaitu submukosa. Submukosa terdiri atas jaringan ikat kendur dengan serabut-serabut elastis kecuali pada trigonum lietodi, di mana mukosanya melekat erat pada jaringan otot di bawahnya. Yang terakhir yaitu muskularis. Lapisan muskularis terdiri atas jaringan otot polos dengan jaringan ikat fibrous di antaranya. Tebalnya tergantung dari vesika urinaria. Otot-otot ini semuanya dinamakan musculi detrusor. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Fungsi ekskresi. Fungsi ekskresi yang pertama mempertahankan osmolalitas plasma sekitar 285 miliosmol dengan mengubah-ubah ekskresi air. Yang kedua, mempertahankan volume ECF dan tekanan darah dengan mengubah-ubah ekskresi natrium. Yang ketiga, mempertahankan konsentrasi plasma masing-masing elektrolit individu dalam rentang yang normal. Yang keempat, mempertahankan derajat keasaman atau pH plasma sekitar 7,4 dengan mengeluarkan kelebihan hidrolisis dan membentuk kembali karbonat. Yang kelima, mengekskresikan produk akhir nitrogen dari metabolisme protein, terutama urea, asam urat, dan kreatinin. Yang keenam, bekerja sebagai jalur ekskretori untuk sebagian besar obat. Urin atau air seni atau juga kita kenal dengan air kencing adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa yang ada di dalam darah yang kemudian disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostatis cairan tubuh. Urin disaring di dalam ginjal, kemudian dibawa melalui ureter menuju kantung kemih dan akhirnya dibuang keluar tubuh melalui uretra. Urin terdiri dari air dengan bahan terlarut berupa sisa metabolisme seperti urea, garam terlarut, dan materi organik. Cairan materi pembentuk urin berasal dari darah atau cairan interstisial. Komposisi urin berubah sepanjang proses reabsorpsi ketika molekul yang penting bagi tubuh, misalnya glukosa, diserap kembali oleh tubuh melalui molekul pembawa. Cairan yang tersisa mengandung urea dalam kadar yang tinggi dan berbagai senyawa yang berlebih atau berpotensi racun yang akan dibuang keluar dari tubuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Karakteristik urin baik fisik maupun kimia sering dievaluasi sebagai bagian urinalisis. Jumlah pengeluaran urin normal selama 24 jam sekitar 1-2 liter. Ada banyak faktor yang dapat mengubah jumlah pengeluaran urin secara signifikan. Kekeringan berlebihan atau kehilangan cairan secara berlebihan saat diare menurunkan keluarnya urin guna menghemat cairan tubuh. Asupan cairan secara berlebihan akan meningkatkan pengeluaran urin. Konsumsi alkohol juga akan meningkatkan pengeluaran urin karena alkohol menghambat sekresi ADH sehingga ginjal akan lebih sedikit mengabsorpsi air. Warna-warna kuning khas urin sering disamakan dengan warna jerami atau gading. Urin yang pekat berwarna lebih kuning tua dibanding urin yang encer. Urin yang baru dikeluarkan juga lebih jernih. Zat yang terkandung dalam urin normal adalah air, zat buangan nitrogen seperti urea, asam urat, atau keratin. Benda keton yaitu hasil metabolisme lemak, normal ekskresinya hanya 3-15 mg per hari. Asam hipurat dari pencernaan sayuran
dan buah, toksin, zat kimia asing, pigmen, enzim, vitamin, hormon, elektrolit yang seperti ion natrium, klorin, kalium, amonium, sulfat, fosfat, kalium, dan magnesium. Glomerular filtration rate atau GFR. Laju filtrasi glomerulus atau LVG merupakan indikator fungsi renal yang penting untuk diagnosis gangguan fungsi ginjal. Renal inulin clearance merupakan baku emas untuk LVG, namun terbatasnya penggunaan oleh karena ketidaksediaan dan pemeriksaan yang sulit. Perhitungan LVG berdasarkan creatine clearance sering digunakan pada pasien anak. Untuk memperkirakan LVG digunakan rumus Schwartz, yaitu LVG sama dengan K kali L per SCR. Keterangannya yaitu LVG yaitu estimate LVG. L yaitu tinggi badan, SCR adalah serum kreatin, dan K adalah konstanta. Orang yang mengidap penyakit ginjal kronis mungkin memiliki beberapa atau semua tes berikut. Yang pertama yaitu kreatin serum, yang kedua adalah asam urat atau urin asid, yang ketiga adalah blood urea nitrogen atau BUN, yang keempat adalah protein urin, yang kelima adalah osmolalitas urin test. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.